Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adlah la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bertemu pada hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan yang akan membawa kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di surat 6 ayat 114. Sebagaimana yang sudah saya baca di atas tadi, ayat ini memberitahukan, Allah memberitahu kepada kita semuanya lewat Rasulullah bahwa dulu pernah terjadi orang-orang musyrik ahli kitab itu sering membantah Rasulullah, lalu mengajak beliau agar mengikuti keputusan dan hawa nafsu mereka. Kemudian Allah membantahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, secara lengkap panjenengan terjemahkan di ayat 114 surat 6. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Nah, ini jadi nadanya pertanyaan, apakah patut aku mencari hakim selain Allah? Apakah patut? Allah menyatakan begitu. Padahal Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Quran itu kan isinya terperinci loh, tentang hukum. Lalu Allah menyatakan, lanjut, orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka. Nah, ini mereka yang didatangkan kitab oleh Allah, mereka itu faham sebetulnya. Makanya ayat ini mengatakan, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Oke. Sudah tahu mereka itu bahwa Quran diturunkan kepada mereka itu
sudah tahu bahwa Quran itu diturunkan dari Allah dengan sebenarnya, itu sudah tahu. Maka Allah berpesan kepada Rasulullah, pesannya begini, fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian turun ketika orang musyrik dan ahli kitab itu sering membantah Rasulullah, sering mengajak beliau untuk mengikuti keputusan hawa nafsunya. Lalu Allah menegaskan, mengapa harus mencari hukum selain Allah? Padahal Al-Quran itu sudah diturunkan sebagai petunjuk yang sudah jelas. Mengapa Rasulullah diajak-ajak untuk mengikuti hawa nafsu mereka? Bapak Ibu saudara sekalian, makanya di ayat itu pertama Allah menyatakan afa ghairallahi abtaghi hakama. Niki. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah aku mencari hakim selain Allah? Rasulullah diperintah oleh Allah seperti itu kepada mereka. Itu maksudnya, apakah hukum Allah kurang sempurna begitu? Apakah ada keputusan yang lebih adil daripada keputusan Allah? Ya tentu tidak ada, Pak. Ya keputusan Allah itu yang adil. Karena itu Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana, sebagaimana dalam Quran surat Yusuf di ayat 40. Potongan ayat itu di sini disebutkan inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Sama terjemahkan tuh. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Okay. Bukan mengikuti orang. Nanti saya beri contoh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Niki. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dialah yang menurunkan kitab yang terperinci. Ya kitab Al-Qur'an itu. Artinya Al-Quran itu sudah memberikan penjelasan tentang ajaran tauhid. Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang cara beribadah. Al-Quran itu juga sudah menjelaskan tentang bagaimana berakhlak yang baik. Juga menunjukkan ini halal, ini haram. Juga Quran itu isinya kisah umat-umat dahulu, nabi-nabi dahulu. Karena itu Quran sebagai juga pedoman hidup. Bahasa kita Bapak Bu, Al-Quran itu is the skenario of our life. Jadi Quran itu adalah skenario dari kehidupan, dari kehidupan kita. Artinya kalau kita itu kepingin hidup yang benar, ya melok Quran. Karena apa yang tidak dituntun dalam Quran, peristiwa apa saja dalam hidup dituntun dalam Quran.
Contoh ya, misalkan di rumah tangga ada percekcokan, Al-Quran berbicara cara mengatasi percekcokan itu. Misalnya di surat 4 di ayat 34. Di tengah-tengah ayat itu ada kalimat begini. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabaghu alaihinna sabila. Niki sampean terjemahkan dari sini. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya. Nuzus itu kalau bahasa kita itu porek atau terjadi percekcokan di rumah tangga. Maka cara mengatasinya, maka nasihatilah mereka. Nah, dinasihati pertama. Kalau dinasihati gak mempan, maka diberi solusi yang kedua. Dan pisahkanlah mereka. Nah, dari mana? Balik Di tempat tidur mereka. lah ngono. Oke. Dicicil. Kalau dinasihati tidak bisa, suruh pisah tempat tidur. Kalau biasanya satu ranjang, Mbak Bu, terus pisah tempat tidur karena marah, gak bisa turu semalam, nggak bisa tidur. Kok cek pancet gak iso? Solusi ketiga. Dan pukullah mereka. Pukul. Nah, mukul itu nggak boleh dengan lenggis, mati wongnya. Dipukul di sini, diberi pelajaran. Istrinya tadi diberi pelajaran itu mungkin dijundu atau dipukul yang tidak fatal. Kalau dalam hidup ini biasanya baik-baik saja, itu terjadi percekcokan rumah tangga, terus dijundu ngeten, itu sudah menjadi peringatan. Nggak sampai 10 tahun nak ingat, Bapak. Nah, itu pelajaran. Kalau sudah 3 perkara itu, yang solusi yang sudah diberikan oleh Allah itu sudah baik, menjadi tentram lagi, Allah menyatakan begini. Kemudian jika mereka menaatimu, Nah, lewis taat, maka kalau sudah taat itu berarti sudah tidak ada masalah. Jadi perkaranya tadi karena istrinya tidak taat sampai suaminya. Ini kasus istri yang tidak taat pada suaminya. Itu caranya 3 tadi. Tapi kalau sudah taat, apa kata Allah? Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Nah, tidak boleh seorang laki-laki kepada istrinya memberi atau mencari jalan untuk nyusahno. Tidak boleh, karena sudah taat. Itu salah satu cara. Ini namanya skenario hidup. Itu kalau rumah tangga. Saiki kalau misalkan berhubungan dengan anak, misalkan anaknya itu menyakitkan perbuatannya kepada orang tuanya, Allah memberikan pelajaran bagaimana skala sikap orang tua kepada anak. Itu juga diajarkan oleh Allah. Nah, itu namanya skenario hidup. Contoh di Quran surat 64
surat Taghabun. Di ayat 14 itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Monggo. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Beginilah Bapak. Kalau ada kalimat istri-istrimu berarti ya suami-suamimu, ngoten. Kalau pada istri. Kalau suami kepada istrinya ya istri-istrimu, anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh. Makasih. Tidak semua, Bapak Bu. Tidak semua. Dari istri-istri atau anak-anak itu tidak semua jadi musuh. Ada sebagian. Maka Allah berpesan, pesannya begini. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Oh. Hati-hati awakmu nang anak-anakmu. Hati-hati ambek bojomu. Soalnya sebagian dari anakmu dan istrimu itu ada yang jadi musuh. Lalu skala sikapnya bagaimana? Kalau misalkan istrinya atau suaminya gregetno misalkan, atau anaknya gregetno, bagaimana skala sikap orang tua? Diajari oleh Allah. Dan jika kamu memaafkan, nah di sini suruh maafkan. Jadi bukan dibenci, bukan dikata-katain kalimat yang buruk, enggak. Orang tua suruh maafkan. Pancene anak, ngoten. Suami suruh maafkan pada istrinya. Jane istri itu sebagian dari musuh. Kalau istrinya kepada suaminya, istrinya juga memaafkan kalau suaminya gregetno misalkan. Ini yang pertama. Skala sikap yang kedua, dan tidak memarahi. Gak usah dimarahi, dimaafkan, dikandani. Dikandani sama dimarahi beda ndak? Beda. Orang memberitahu, memberikan pelajaran dengan memarahi itu beda. Misalnya ya, ono wong dalam keluarga misalkan, setelah makan, tempatnya makan itu tidak dibersihkan, padahal harapannya setelah makan dibersihkan masing-masing. Kalau orang memarahi kan, tempatnya makan itu ditunjuk begini dengan mengatakan kalimat yang tidak enak kepada yang menggunakan alat makan tadi. Coba lihat ini, kotor misalkan. Bagaimana kalau ada tamu? Itu namanya memarahi. Padahal pada akhirnya juga dibersihkan dengan kalimat yang kedua. Minta tolong ya, ini kalau sudah makan dibersihkan di tempat pembersihan itu supaya tidak terjadi semacam ini. Nanti kalau ada tamu bagaimana? Beda loh Pak Bu. Yang pada akhirnya juga dibersihkan. Maka tidak boleh memarahi itu. Jadi yang pertama disuruh memaafkan, yang kedua tidak memarahi. Masih ditambah lagi solusi dari Allah, serta mengampuni mereka. Nah di sini mengampuni itu sudah tidak ada masalah.
tidak ada masalah, sudah diampuni ya, sudah sadar bahwa memang anaknya itu gak ngerti, misalkan kok menyakitkan hati, ya kita sadar. Itu namanya tuntunan. Jadi Al-Quran itu sebagai tuntunan juga namanya pedoman kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat 16, surat An-Nahl di ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitabati tibyana likulli syai'. Maka kami turunkan Alkitab kepadamu sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Sebagai penjelas. Di ayat lain itu disebutkan, contoh di surat 81 itu Allah menyatakan gini, surat At-Takwir di ayat 27 Allah menyatakan gini, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Quran itu peringatan. Semesta alam itu sopo ae yang hidup, yang jadi manusia, yang tidak gila. Jadi menungso sing gak gila, itu Quran itu sebagai peringatan dalam kehidupannya. Cuma sing iso ngambil peringatan itu adalah ayat 28, liman sa'a minkum ayyastaqim nih, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Nah, kalau orangnya itu kepingin hidupnya di jalan yang benar, jalan yang lurus, maka Quran itu jadikan peringatan. Quran itu dijadikan peringatan hidupnya. Itu namanya skenario hidup. Yang ketiga, di ayat itu tadi, yaitu surat 6 di ayat 114, itu disebutkan begini, walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi. Nih, walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna, mereka itu mengetahui, mengenal Al-Quran. Ahli kitab itu sudah mengenal Al-Quran. Orang Yahudi, orang Nasrani itu waktu itu sudah mengenal Al-Quran. Tapi mereka masih mempengaruhi Rasulullah, diminta untuk mengikuti kemauan mereka. Maka ya tidak bisa Rasulullah, karena Rasulullah dalam pantauan Allah, tidak mungkin Rasulullah akan menyeleweng. Pasti Rasulullah itu mengikuti aturan dari langit, aturan dari Allah. Maka ayat ini sebagian ulama Yahudi dan Nasrani itu mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad yang dituruni Al-Quran itu. Sudah tahu mereka itu betulnya. Taunya itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri, mengenal Muhammad. Mereka itu mengenal Muhammad itu sebagai nabi, sebagai rasul, itu sejak dulu, di kitab Taurat itu sudah disebutkan, di kitab Injil disebutkan. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah, akhlaknya Rasulullah itu begini, sepak terjangnya Rasulullah begini. Sudah tahu, mereka sudah membaca kitab Taurat, mereka sudah membaca kitab Injil, sehingga Rasulullah belum lahir itu sudah tahu.
kenal kepada Rasulullah belum lahir itu seperti mengenal anaknya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 146. Surat 2 ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lengkapnya begini. Surat 2 ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Monggo. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Oh, Pak Bu. Saking kenalnya itu seperti mengenal anaknya sendiri. Kalau kita kenal dengan anak-anak kita itu tahu karakternya masing-masing, walaupun tidak melihat anaknya. Misalkan datang dari sekolah, kalau yang satu itu karakternya keras, kayak dekek tas itu dunjal glodak, oh ini si A. Tapi yang satu kalau datang dari sekolah itu buka pintunya itu tidak sekeras yang si A tadi. Itu walaupun kita di dalam kamar, ada anak yang datang itu tahu, oh ini si A yang datang. Saking kenalnya seperti itu. Jadi mengenal mereka seperti kenal dengan anak-anaknya sendiri. Namun di ayat ini, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Nah di sini sebagian di antara mereka itu menyembunyikan kedatangan Rasulullah itu. Para ulamanya menyembunyikan, sehingga Muhammad itu yang ditunggu-tunggu sejak kitab Taurat dulu, sejak kitab Injil dulu. Begitu datang, tanda-tandanya sudah ada, disembunyikan, tidak disampaikan kepada mereka yang tidak mengerti, Bapak. Tidak disampaikan pada jamaahnya gitu loh. Kalau Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul yang dulu dikabarkan oleh Allah di kitab Taurat dan kitab Injil. Ada sebagian mereka itu yang menyembunyikan. Padahal terus ya Allah, padahal mereka mengetahui. Tahu. Itu karena dengki, Bapak. Sehingga umatnya tidak diberitahu. Akhirnya umatnya benci dengan Muhammad Rasul, benci. Mereka menolak. Kenapa? Karena dengki. Mereka menolak. Kenapa? Karena fanatik golongan. Fanatiknya di mana? Rasulullah itu keturunan Nabi Ismail, turun sampai ke suku namanya suku Quraisy. Sedangkan yang dituruni kitab Taurat dan kitab Injil itu keturunan Bani Israel. Karena mereka mengetahui yang jadi nabi itu bukan dari Bani Israel, sedangkan kitab Taurat diturunkan atau dijanjikan itu lewat kitab Taurat kepada Bani Israel. Begitu juga Injil kepada Bani Israel, tapi keluar bukan pada Bani Israel, keluar dari Bani Ismail. Terjadi fanatik golongan. Mau aku percaya wong iku duduk keturunan bukan kelompok saya, fanatik aku. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan kedudukan pimpinannya itu loh. Golek mengaku Muhammad itu sebagai nabi dikandani, lho iki lho nabi kita.
nabi terakhir, nabi yang akhir zaman, kedudukan mereka berkurang. Akhirnya orang-orang tidak kepada pimpinannya itu, tidak selalu fokus kepada pimpinannya, kembali kepada Rasulullah, takut kehilangan kedudukan, disembunyikan. Ini masalahnya. Yang ketiga, ada hadis yang sejalan dengan ayat ini, Pak. Rasulullah pernah bersabda ini, taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selamanya kalau berpegang teguh kepada keduanya itu, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, kitab Allah, atau yang kedua berpegang teguh kepada sunnah Nabi atau hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik. Maknanya hadis ini ngeten, sumber petunjuk adalah wahyu, bukan hawa nafsu manusia. Bukan Rasulullah diajak mengikuti keinginan mereka, enggak. Tapi sumber hukum itu sumbernya dari Al-Quran, sumber hukum utama. Kalau di kitab undang-undang kita, undang-undang dasar negara kita itu sumber hukum pertama itu Undang-Undang Dasar 45. Nah, undang-undang yang lain namanya peraturan pemerintah, PP, Bapak. Tapi semuanya harus mengikuti Undang-Undang Dasar 45. Hidup itu juga gitu. Semua hukum harus mengacu pada Quran. Nah, sumber hukum yang kedua, kalau di Quran itu tidak ada, dalam hadis. Kalau dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, itu namanya ijma atau kias. Itu kalau misalkan di Quran belum tertera karena kemajuan zaman. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber hukum utama, tidak bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka itu menginginkan begini, Muhammad tuh supaya mengikuti ini, nggak boleh. Nggak bisa, harus mengikuti Quran kalau kepingin selamat, sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh konkret nih, yang pertama, memilih hukum Allah daripada hawa nafsu. Al-Quran itu mengharamkan riba. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, panjang ayatnya, sebutkan sini, wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saiki wong muslim berkata ini, walaupun banyak orang menganggap riba itu biasa, saya memilih hukum Allah. Ya ini namanya penerapan Al-Quran di surat Al-An'am ayat 114 ini, Pak. Penerapan Al-Quran di surat 6 ayat 114 itu. Afa ghairallah abtaghi hakaman, maka patutkah aku mencari hakim atau hukum selain daripada Allah? Enggak patut. Ya kudu melok aturan Allah. Makanya lek ana wong ngene ngene, banyak orang melakukan riba. Orang yang beriman mengatakan ini, saya memilih hukum Allah, tidak mengikuti riba. Yaitu namanya menerapkan Quran surat Al-An'am ayat 114. Contoh pertama. Contoh kedua, menyelesaikan perselisihan dengan syariat. Ketika terjadi konflik keluarga,
bukan hanya mengikuti emosi, bukan hanya mengikuti adat yang bertentangan dengan agama, bukan, tetapi mencari penyelesaian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana yang kami sampaikan di awal tadi. Kalau konflik keluarga, kembali ke surat 4 ayat 34. Ayat 34. Kalau misalkan terjadi gap misalkan, maka di surat 4 ayat 35 Allah memberikan solusi begini. Niki, wa in khiftum sikok niku kuatir pecah, Pak Bu. Rumah tangga itu kuatir pecah. Soalnya gap terus bendino misalkan. Apa yang harus dilakukan? Sampai terjemahkan. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Oh, ngono carane. Jadi gak oleh diputuskan dengan hawa nafsu. Terus gak cocok iki bojomu wis pegaten ae. Wis ngri ae kon, gak oleh ngono. Itu hawa nafsu aku. Kudune ya apa? Hakim tekok lanang ditekakno, hakim tekok wedok ditekakno. Bu pamane, bu pakdene. Nggih. Didatangkan mangan bareng nok warung. Mulai Semarang mangan bareng, terus ngomong permasalahan tekok wedok ambek permasalahan tekok lanang. Itu namanya musyawarah. Hakim lanang ono hakim wedok. Duduk hakim sing ngedok iku mboten. Hakim iku wakil keluarga, wakil keluarga lanang, wakil keluarga wedok. Datangkan, jak mangan bareng, mangan sing enak. Terus ngomong membicarakan tentang keluarga yang gap tadi. Allah menyatakan begini, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Lah itu lek keputusane hakim loro iku kok lanang kok wedok, keputusane damai ya Bu. Wala akar permasalahannya ini selesai sudah. Itu namanya ngadakan perbaikan. Kalau mengadakan perbaikan, sudah masalahnya di sini kita selesaikan. Kalau hakim itu sudah didatangkan, terus Allah ngeten. Niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Pak Bu. Suami istri itu akhirnya mendapat taufik. Gak jadi geger. Gak jadi gap. Karena diselesaikan dengan cara Al-Quran. Ini namanya Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama. Jadi mencari penyelesaian berdasarkan Al-Quran dengan Sunnah. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, mendidik anak tadi. Banyak teori pendidikan berkembang. Namun seorang muslim menjadikan wahyu sebagai dasar utama. Mengajarkan tauhid kepada anak, mengajarkan sholat, mengajarkan akhlak, dan mengajarkan adab kepada orang tua. Itu juga berdasarkan Al-Quran. Kalau kita mengajarkan adab pada anak, ya dasarnya Quran juga. Bagaimana Quran itu memberikan pelajaran adab. Ini contoh ketiga. Lalu pelajaran penting Pak Bu. Pertama, Al-Quran adalah pedoman hidup, bukan hanya dibaca saat ada acara tertentu, bukan, tetapi dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua, di surat 6 ayat 114 itu, jangan mendahulukan hawa nafsu daripada wahyu.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyat ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sama terjemahkan. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak mungkin. Kalau orang yang beriman tuh wahyu hawa nafsu sebagai Tuhannya, ngikuti hawa nafsu. Kayak orang mukmin mesti ngikuti Al-Quran, karena Al-Quran sumber utama. Baik Bapak sekalian, lalu saya ingin membacakan pertanyaan. Ada pertanyaan gini, jika mengatakan orang kafir mati kafir pasti masuk neraka, wong kafir mati dalam keadaan kafir itu pasti masuk neraka. Nah, ada pertanyaan ini, apakah itu bukan menvonis, bukankah surga neraka itu hak prerogatif Allah? Saman pahami dulu. Kalau ada orang mengatakan orang kafir mati dalam keadaan kafir, itu pasti masuk neraka. Apakah bukan menvonis masuk neraka itu? Bukankah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah? Nah, iya Pak. Neraka dan surga itu milik Allah. Namun sudah memberitahu Allah siapa yang akan diberi surga dan siapa yang akan diberi neraka, akan mendapatkan neraka. Sebagaimana firman Allah surat 21 ayat 8 dan 9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengejarkan amal soleh, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini janji Pak Bu. Sing iman khalidina fiha wa'dallahi haqqo wa huwal azizul hakim. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wong sing iman mati dalam keadaan iman surga. Iki sing janji Allah. Lah dalam hidup itu Pak Bu ada janji niki lho, bagi orang yang taat, ada ancaman bagi orang yang durhaka. Di Quran itu Pak Bu, ono janji, ono ancaman. Itu dari Allah. Ono sing dijanji surga. Contoh di surat At-Taubah ayat 72. Allah berfirman begini, Allah menjanjikan kepada orang yang mukmin lelaki perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Ini janji surga. Jadi surga itu adalah janji terbesar dari Allah, yang janji itu penuh kenikmatan, tidak ada sakit di surga itu, tidak ada kematian. Juga yang paling agung adalah melihat Allah nanti di surga itu. Ini janji. Yang kedua, janji kehidupan yang baik. Contohnya di surat Nahl surat 16 ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh laki-laki wanita dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Janji nih Pak Bu. Maksudnya kehidupan yang baik itu hatinya tenang, rezekinya berkah, hidup penuh dengan qanaah walaupun tidak selalu kaya. Pun saiki sing kedua, ancaman. Ancaman Allah bagi orang yang durhaka. Ancaman. Contoh di surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Niki lho Bapak. Orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir. Kami ini kafir kepada ayat kami, mati dalam keadaan kafir.
kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Niki Allah yang bicara, Pak. Kita bukan memvonis wong ku mati kafir masuk neraka. Oh, berarti memvonis, bukan. Bukan memvonis masuk neraka. Janji Allah itu. Jadi neraka itu adalah ancaman yang terbesar. Nek iku mang surga nikmat yang terbesar. Panasnya sangat dahsyat, azabnya terus-menerus dan menjadi tempat kehinaan. Itulah neraka. Kedua, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Di Quran surat Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Lek ono generasi menyiakan sholat, mengikuti syahwat, Allah menyatakan gini, mengancam ini, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Niki ancaman Allah, Bapak. Orang yang sesat itu masuk neraka. Jadi bukan menvonis masuk neraka, bukan, ini ayatnya mengatakan begitu. Sebagian ulama menafsirkan goya nih, karena di sana ada kalimat goya, itu sebagai lembah di neraka. Berat tuh. Yang ketiga, ancaman bagi orang munafik. Allah yang ancam itu. Di surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang yang munafik mati dalam keadaan munafik ditempatkan pada tingkatan paling bawah dan neraka. Dari neraka itu ono undak-undakan paling nisor ya ngono munafik. Iki ancaman yang diberikan oleh Allah. Bukan kita kalau membaca ayat begini terus menvonis, loh. Masa ada orang munafik masuk neraka? Lah ini ayatnya. Bukan menvonis orang itu masuk neraka karena munafik, bukan begitu. Karena itu menampakkan Islam wong munafik niku, tetapi menyembunyikan kekafiran dan kebencian, yaitu munafik. Ancamannya seperti ini. Lalu Bapak sekalian, contohnya akan banyak. Yang ketiga, nih, menggabungkan harapan dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala mendidik hambanya agar satu, tidak hanya berharap dan tidak hanya takut. Sebagaimana surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Beritakanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang pertama. Kedua, dan bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih, ampunan dan azab. Ini jenenge menggabungkan harapan dengan ketakutan. Jadi seorang mukmin itu begini, Pak Bu, berharap surga, ngaten sing pertama niki, takut dengan neraka. Orang mukmin itu berharap rahmat, takut murka Allah. Nggih wong mukmin. Kalau berharap rahmat, mencari rahmat, takut dengan murka Allah, dia menghindar dari murka. Contoh penjelasan sederhana ini. Allah tidak hanya memberi ancaman, tetapi juga janji. Siapa yang taat dijanjikan surga, ketenangan dan ampunan. Tetapi siapa yang sombong dan durhaka diancam dengan adab. Maka hidup seorang mukmin muslim itu berjalan antara takut dan hukuman tadi. Takut kepada hukuman dan berharap kepada rahmat. Wong mukmin itu berharap rahmat tapi takut dengan hukuman Allah. Itu Bapak sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang neraka, orang masuk neraka karena tidak sholat, itu bukan menvonis, tapi itu memang Allah menyatakan seperti itu. Kalau ada orang munafik mati dalam keadaan munafik, orang itu diancam masuk neraka yang paling bawah, itu bukan menvonis, tapi itu bunyi ayat surat 4 ayat 145. Itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka menjawab
hal tersebut. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.